Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Boleh tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Senang sekali ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan aku juga senang banget ketemu sama calon-calon bidadari surga. Amin. Sehat semua para bidadari? Masya Allah. Aku pengen nanya, pasti semuanya pernah dengar kan mengenai rumah tangga yang tadinya baik-baik aja, akhirnya rusak karena warisan. Pernah dengar? Sering? Sering dengar? Sering. Masih ngalamin? Enggak, belum. Sering tapi gak ngalamin, tapi pasti pernah ngalamin ya. Biasanya karena apa? Gak dapat warisan? Gak adil? Serakah? Kurang banyak? Iya. Oh kurang banyak iya. Pagi ini kita bahas ya jamaah ya. Tema kita adalah harta waris bikin hati teriris. Tepuk tangannya dong. Biar gak teriris nih. Kita pelajarin pagi hari ini ya. Sebelumnya ada tayangan dulu yang aku kasih lihat dulu nih. Tega anak memperebutkan waris di saat orang tuanya masih hidup dan sakit. Kita lihat tayangannya silakan. Ya Allah. Ini buat yang nonton kita semua jangan ikut emosi dulu ya. Ingat ini pembelajaran buat kita. Ngelekit buat diri kita. Inilah bahayanya kalau kurang ilmu agama. Kurang pengetahuan, kurang keakraban, kurang kedekatan. Masih mending tidak disuruh ngurus orang tuanya. Iya udah gak Cuma ngurus. datang untuk cari Harta waris. Padahal warisan itu nanti dikatakan warisan kalau sudah meninggal. Ya Allah berarti sama aja Masih mengharapkan. Auzubillahiminzalik ya Allah. Ustadz terima kasih Ustadz. Itu perasaan dari hati Ustadz ya. Mungkin semua juga punya penilaian masing-masing. Tapi makanya kita bahas nih Ustadz Afif. Sebenarnya dalam Islam harusnya harta waris itu digimanain sih? Harus seperti apa menyikapinya Ustadz Afif? Itu tadi orang tuanya dipaksa-paksa. Makanya coba tolong dikasih pencerahan Ustadz. Silakan Ustadz. Ini Ustaz Syam, Ustaz Maulana dan guru-guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Harta waris adalah harta peninggalan bagi orang yang telah meninggal dunia dan punya harta. Dalam Islam begitu. Ini harus dipahami. Harta waris adalah orang yang telah meninggal dunia dan punya tirkah, punya harta. Loh kalau masih hidup itu belum dibilang harta waris. Kalau orang tua masih hidup, kemudian dia membagikan hartanya itu namanya hibah. Apa ibu-ibu? Hibah. Jadi yang dituntut tadi barangkali bukan waris, adalah hibah. Kemudian ada satu lagi harta, ada satu lagi persoalan dalam Islam yaitu wasiat. Wasiat adalah harta yang diberikan kepada orang di luar waris. Saya punya anak, itu namanya waris. Kemudian ada orang yang saya sayang dan ingin saya berikan, itu namanya wasiat. Contoh misalnya, saya kasih Abang Sony, saya tulis wasiatnya untuk Abang Sony kontrakan 1. Untuk Ustadz Maulana kontrakan 1 jangan dijual, itu bukan punya saya, punya orang. Kemudian jadi orang yang tidak mendapatkan waris atau di luar waris namanya wasiat. Jadi ada 3. Ada wasiat, ada hibah, ada waris. Nah hadirin dirahmati Allah, pada tayangan tadi kita lihat seseorang anak memaksa orang tuanya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya Aba Hurairah. Beliau berwasiat kepada Abu Hurairah. Ta'allamul faraida. Baca apa? Belajarlah faraid. Betul kata Ustadz Maulana tadi. Belajarlah ilmu faraid. Ilmu ketentuan di dalam pembagian waris. Karena memang ini bukan soalan hanya orang tua. Anak-anak juga boleh diberikan pemahaman tentang waris. Wa'allimuhan nas. Dan berikan ilmu itu kepada manusia. Ingat. Salah satu ilmu yang pertama dicabut oleh Allah di bumi ini kata Nabi, sesungguhnya adalah ilmu faraid. Innahu yunsa. Sesungguhnya ilmu faraid itu dilupakan oleh orang. Kenapa? Karena orang barangkali merasa pinter.
tidak memakai hukum Allah. Dia pakai hukum perasaan. Ingat, tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ancamannya bagi orang yang barangkali membagi tidak sesuai dengan harta waris atau sekehendaknya saja, maka yang pertama, tilka hududullah, adalah satu ketentuan Allah. Ini adalah ketetapan Allah tentang pembagiannya. Maka siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan jannah, surga. Tapi orang yang tidak taat, sekehendaknya, seenaknya, merasa bahwa ini bisa kita atur sendiri, siap-siap. Dengan janji Allah, Allah akan masukkan dia ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Auzubillahi min zalik. Dan tahu nggak? nih, Apa Ustaz? Ada kalimat yang nggak enak nih. Apa? Buat siapapun yang Ya. menyebabkan orang tuanya meninggal disebabkan karena dia, maka dia tidak dapat warisan. Wah, Kalau tadi dia menuntut warisan, tiba-tiba bapaknya yang stroke itu meninggal. pada saat itu dia- juga Pada saat itu dia tidak dapat warisan. Karena? Karena anak yang keluar dari murtad tidak dapat warisan. Anak yang menyebabkan orang tuanya meninggal tidak dapat warisan. Jadi ingat ya, kalau seandainya ada orang lagi di rumah sakit, orang tuanya lagi di ICU. Ya. Tiba-tiba dia senggol itu alat rumah sakit, tiba-tiba meninggal. Ah. Dan dia termasuk penyebab meninggalnya, berarti dia tidak dapat warisan. Ya Allah. Terima kasih ya Ustadz ya. Udah ditambahin ya tepuk tangan untuk guru-guru kita. Lebih adem ya. Kita menyikapi dengan bijaksana. Makanya perlu ilmunya ya semuanya. Kita bahas hari ini. Ustadz Syam. Izin Ustadz. Siap. Ini buat para perempuan nih Ustadz. Banyak juga yang bertanya gini. Perempuan ngapain dapat hak waris? Kan ada suaminya yang ngidupin dia. Oh jadi anak perempuan gak usah gitu? Iya katanya begitu. Emang iya, Bu? Hah? Oh, ada gak setuju. Lihat dong ekspresinya. Oh, iya. Oh, gitu. Enggak ya? Oh iya, enggak apa? Hati-hati nanti di demo. Enggak. Menyampaikan biar dapat ilmunya. Oke, kalau misalnya perempuan jatah warisnya dikit aja. Oke, terus? Gimana? Bener kayak gitu? Tapi dijalanin dengan benar. Iya, tapi dapetnya sedikit aja. Siap. Coba Ustaz Syam, mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih Mas Soni, tabe guruku Ustaz Maulana, Ustaz Afif, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 13 dan 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka hududullah. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Allahumma arhamna bil Quran. Sudah dijelaskan bahwa daripada harta yang ditinggalkan ada yang berupa wasiat, ada yang berupa hibah, dan ada yang berupa warisan. Dan warisan itu ilmu pasti. Ilmu yang tidak ada lagi tawar-menawar dan tidak ada lagi modifikasinya. Jadi nggak usah nambah-nambahin lagi. Anak perempuan kan suaminya sudah kaya, nggak usah. Jangan, tidak boleh dimodifikasi. Itu kan dia kan anaknya sudah sukses semua. Gak usah lagi daripada orang tuanya. Kasihlah yang miskin-miskin dari saudaranya. Gak bisa dimodifikasi. Ilmu pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak peduli misal ada anak perempuan, dia miskin. Anak laki-laki kaya raya, tetap ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum dari Allah, yang laki-laki itu adalah 2 kali lipat dari apa yang didapat oleh anak perempuan. Emang ilmunya begitu. Makanya perlu masuk ilmu yang lain. Ilmu apa itu? Ilmu akhlak.
Maksudnya apa? Setelah tahu jatahnya, ada akhlak yang berkata, subhanallah, kasihan adekku yang perempuan. Saya ini sudah bagus pekerjaannya. Gak apa-apalah, saya sudah tahu jatahku segini. Ya sudah, saya sudah terima. Sekarang saya serah terimakan kembali kepada adekku yang perempuan. Itu ilmu akhlak. Memang ilmu warisnya sudah pasti. Tapi ada ilmu yang lain yang menghiasi. Ilmu akhlak, ilmu kasih sayang yang dimiliki oleh seseorang. Berarti tetap perempuan jatahnya lebih sedikit dibanding laki-laki. Memang seperti itu. Terima kasih Ustadz Syah. Boleh tepuk tangannya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih. Mas Sony, Mas Iya Sony. Bu, kenapa? Gimana ya Apa? kalau pembagian warisan itu biar tidak berantem gitu antar saudara. Terus atau nanti sajalah dilama-lamain gitu biar tenang pembagiannya. Tunggu tenang dulu baru dibagi. Iya, gitu. gimana? Ya, saya nggak tahu. Nanyanya tadi sama Ustadz aja ya, sama guru-guru ya. Iya. Tapi nanti setelah yang satu ini ya, kasih tahu Ustadz nanti aja Ibu mau bagi gitu. warisan. Bukan, Enggak, ibunya Ustadz. nanya. Saya nanya gitu. Bilang tapi nanti aja Ustadz bilangnya. Kenapa? Nanti aja setelah yang satu ini ya. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, alhamdulillah.